Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita di tanggal 27 bulan 3 2025. Pagi hari ini kita menghampiri Tuhan saudara. Sebelumnya kita merindukan Tuhan berkata-kata di tengah kita, menyampaikan isi hatinya yang sederhana saudara dalam kehidupan kita, supaya kita dapat bertahan satu hari lagi untuk menjalani setiap aktivitas kita saudara. Biarlah firman ini yang akan menjadi rema dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, akan memberkati kita saudara, akan menguatkan kita saudara dalam setiap pergumulan, setiap tantangan dalam pekerjaan kita, mungkin dalam bisnis kita. Kita tetap hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, tetap kita pegang firman-Nya saudara pagi ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan berkata-kata di tengah kita. Kita percaya Tuhan memberikan rema yang baru buat setiap kita. Roh Kudusnya berkata-kata di tengah kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa pagi ini satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kiranya terus kami boleh dituntun dan diajar. Kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan melalui firman-Mu pagi ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Biarlah firman menguatkan kami sepanjang pagi, siang, sore, malam ini Tuhan. Berkata-kata Roh Kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan buat satu teduh saya saudara, bagaimana kita mengikuti teladan dikatakan menjadi gambaran Kristus dalam kehidupan kita saudara. Kita percaya Tuhan mau untuk hidup kita bersesuaian dengan apa yang Tuhan kerjakan, buat memberikan teladan buat setiap kita menjadi gambaran Kristus dalam kehidupan kita. Dan temanya pagi ini sudah dikatakan menjadi gambaran Kristus dalam kehidupan. Sekali lagi, menjadi gambaran Kristus dalam kehidupan. Dan biar terus kita diperbaharui dalam sikap dan perilaku kita saudara. Biarlah setiap yang kita kerjakan, kita mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Buat bacaan kita pagi ini sudah dikatakan Lukas 6:30-33 sudah dikatakan tentang perikopnya dengan kasihilah musuhmu. Ayat 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan mungkin dari sisi kemanusiaan kita agak sulit saudara untuk kita boleh melakukan ini, tapi biarlah kita boleh mengaplikasikan buat ayat firman Tuhan ini saudara. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan saya percaya Tuhan yang akan menggantikan saudara. Mungkin sesuatu itu akan hilang, kita akan lepaskan buat orang lain, tapi Tuhan akan menggantikan. Saya percaya buat ayat ini saudara. Ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan biarlah hari-hari ini apa yang kita tabur saudara, bahkan apa yang kita rindukan untuk terjadi dalam kehidupan kita, untuk orang memperlakukan seperti apa yang kita inginkan, itu biarlah terjadi. Tapi bagian kita dikatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki semua orang itu berbuat kepadamu atau perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Dan 32, dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, dikatakan apakah jasamu? Dikatakan biasa saudara. Orang dunia pun bisa melakukan ini saudara, dikatakan. Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun melakukan hal yang sama. Mereka akan mengasihi, dikatakan, orang yang mengasihi mereka. Artinya ada timbal balik saudara, dikatakan. Dan 33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Firman Tuhan katakan orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan biarlah ada pembeda dalam kehidupan kita saudara. Kita boleh dikatakan berbuat baik, bukan karena orang terlebih dahulu berbuat baik buat setiap kita, tapi berbuat baik, tapi kita merindukan pengertian yang benar yang sudah berbuat baik. Kita berharap orang juga berbaik, orang juga akan apa yang kita rindukan untuk orang melakukan hal yang kita inginkan, itu juga kita lakukan buat mereka saudara, dikatakan. Dan poinnya dikatakan ayat 31 yang menjadi landasan bacaan kita, dikatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat atau perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan saya percaya ini kita menjadi teladan, kita menjadi contoh, kita kita memberikan yang terbaik. Dan saya percaya waktu kita dikatakan menghendaki sesuatu yang orang perbuat kepada kita dan perbuat juga demikian kepada mereka, saya percaya bukan transaksional saudara. Bukan karena kita mungkin sudah di depan itu mengharapkan apa yang kita harapkan terjadi, itu juga
orang lain akan lakukan buat setiap kita. Tapi biar lahir dari ketulusan kita untuk kita memberi, untuk kita perbuat apa yang kita rindukan terjadi atau kita kehendaki untuk orang lain perbuat, kita lakukan terlebih dahulu. Matius 7 ayat 12 juga dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dikatakan menarik, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan saya percaya ini saudara, kita munculkan kasih kita terlebih dahulu kepada orang lain. Dan saya percaya kita akan menuai kasih yang sama. Orang lain akan berikan buat setiap kita saudara. Dan itulah isi seluruh hukum Taurat dikatakan, dan kitab para nabi. Artinya ini yang diajarkan Tuhan melalui para nabi atas setiap kita. Amsal 24:29 juga dikatakan, jangan berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian ku perlakukan dia. Dikatakan, aku membalas orang menurut perbuatannya. Dan biarlah dijauhkan dari setiap kita saudara. Kita menakar setiap perbuatan yang dilakukan orang kepada kita, dan kita kembalikan perbuatan yang dilakukan itu kepada orang-orang yang melakukannya buat setiap kita. Tapi biarlah kita menjauhkan ini perilaku ini saudara. Biarlah kita bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas yang jahat dengan yang jahat saudara, tapi kita membalas kejahatan dan kebaikan saudara. Dan saya percaya ini gak gampang. Saya percaya ini teguran buat saya pribadi juga saudara, untuk melakukannya, karena ini firman Tuhan yang kita harus taati, yang kita harus jalankan, yang kita harus belajar untuk mentaatinya saudara. Dan saya catat di sini saudara, dikatakan makna rohani mengenai tema kita menjadi gambaran Kristus dalam kehidupan dari Lukas 3:31, dan seperti kamu kehendaki orang lain lakukan juga demikian kepada mereka. Dan makna beberapa literatur yang saya cari, yang pertama hukum emas dikatakan. Ayat ini dikenal sebagai hukum emas yang mengajarkan kita untuk mengasihi dan menghormati orang lain seperti kita ingin diperlakukan saudara, dikatakan. Dan saya percaya hukum emas ini dikatakan untuk kita mengajar untuk mengasihi dan menghormati orang-orang di sekeliling kita, orang-orang lain. Dan seperti yang kita inginkan untuk itu juga terjadi dalam kehidupan kita saudara. Dan biarlah kita memaknai hukum emas ini dalam kehidupan kita. Waktu kita berbuat yang baik, kita menghormati orang-orang di sekeliling kita, kita percaya kita akan mendapatkan timbal baliknya. Mereka akan memperlakukan hal yang sama buat setiap kita. Yang kedua, kasih dan pengampunan dikatakan. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk menunjukkan kasih dan pengampunan kepada orang lain dikatakan. Bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan kepada kita. Bukan firman Tuhan mengajarkan ampuni setiap mereka yang bersalah kepada kita. Tuhan mengajar dalam doa Bapa kami saudara, ampuni orang yang bersalah kepada kita seperti kita mengampuni orang bersalah kepada kita saudara, dikatakan. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan, menunjukkan kasih pengampunan kepada orang lain bahkan mereka telah melakukan kesalahan kepada kita. Yang ketiga, menjadi gambaran Kristus dikatakan. Ayat ini mengingatkan kita untuk menjadi gambaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan dengan menunjukkan kasih pengampunan dan kebaikan kepada orang lain. Dan biarlah karakter Kristus ini saudara, karakter Kristus ini terus kita pelajari, terus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dikatakan dengan menunjukkan kasih kita, pengampunan kita, dan kebaikan kita kepada orang lain. Sehingga ternyata sungguh saudara bahwa Kristus itu ada di dalam kita. Kristus itu hidup di dalam kehidupan kita saudara. Dan saya percaya pertobatan pasti terjadi. Seringkali pertobatan terjadi bukan karena kata-kata kita yang banyak yang kita mungkin berikan atau kita lontarkan buat orang-orang yang kita rindukan untuk pertobatan terjadi, tapi lewat hidup kita, lewat display yang terjadi dalam kehidupan kita, Kristus itu akan keluar dalam kehidupan kita dan akan menjadi berkat dan akan membuat pertobatan buat orang-orang selain kita. Dan aplikasi kehidupan sehari-hari, saya catat saudara juga berapa literatur ini saudara yang kita boleh belajar. Yang pertama dikatakan mengasihi dan menghormati orang lain. Dikatakan kita harus mengasihi dan menghormati orang lain seperti yang kita inginkan diperlakukan waktu kita mengasihi orang lain. Biarlah itu terjadi dari sisi kita juga saudara. Orang akan memperlakukan yang sama setiap kita. Waktu kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Yang kedua, menunjukkan kasih dan pengampunan. Kita harus menunjukkan kasih dan pengampunan kepada orang lain, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan kepada kita. Even pun ibaratnya dikatakan mereka melakukan kesalahan, kita
disalahkan, mungkin akan sesuatu dikatakan, tapi biarlah tetap respon kita menunjukkan kasih dan pengampunan kepada orang lain. Dan biarlah karakter Kristus itu terus nyata dari sisi ini, saudara. Walaupun kita diperlakukan jahat, biarlah yang baik yang keluar kita berikan. Yang ketiga, menjadi contoh yang baik. Kita harus menjadi contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari, dikatakan dengan menunjukkan kasih, pengampunan, kebaikan kepada orang lain. Kita menjadi contoh yang baik, kita menjadi role model yang baik, saudara. Saya percaya juga bukan mungkin kita sudah sempurna, tapi kita belajar untuk diperbaharui menjadi contoh yang baik buat orang-orang selain kita. Dan yang terakhir, mengembangkan hubungan yang baik, dikatakan kita harus mengembangkan hubungan yang baik dengan orang lain, menunjukkan kasih, pengampunan, dan kebaikan. Kita harus mengembangkan ini, saudara. Kita terus kembangkan dalam kehidupan kita hubungan yang baik dengan orang lain. Bukan perseteruan yang kita cari, bukan pertentangan yang kita cari, bukan permusuhan yang kita cari, tapi dikatakan kita mengembangkan hubungan yang baik, hubungan yang penuh dengan kasih akan sesama kita, saudara. Dan pegang ini buat setiap kita, untuk kita terus dikatakan seperti yang kau kendaki orang lain lakukan kepadamu, lakukan juga demikian kepada mereka. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, buat firman-Mu yang mengajar kami Tuhan. Tema kami menjadi gambaran Kristus dalam kehidupan, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengasihi dan menghormati orang lain. Kami harus mengasihi dan menghormati orang lain seperti yang kami ingin diperlakukan. Yang kedua, menunjukkan kasih dan pengampunan. Kami harus menunjukkan kasih dan pengampunan kepada orang lain. Bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan kepada kami, kami akan mengampuni Tuhan, berusaha untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Yang ketiga, menjadi contoh yang baik. Kami menjadi contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan kasih, pengampunan, kebaikan kepada orang lain, Tuhan. Hidup kami menjadi terang, menjadi dampak, menjadi garam, Tuhan, terus untuk Yesus yang boleh diberitakan dalam kehidupan kami. Dan yang keempat, mengembangkan hubungan yang baik. Kami harus mengembangkan hubungan yang baik dengan orang lain dan menunjukkan kasih, pengampunan, dan kebaikan. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Taruh dalam setiap lubuk hati kami, sambil lalu kami boleh belajar. Kami boleh Tuhan membaca ulang, mengaplikasi kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan menuntun kami, Roh Kudus memberikan pengertian buat setiap kami, untuk kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan buat sepanjang hari ini aktivitas apapun yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan mendatangkan berkat berkelimpahan buat kehidupan kami. Kiranya kami dipertemukan orang-orang yang memberkati kami Tuhan. Kiranya tangan-Mu menolong kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan, dengan kerendahan hati kami rindukan Tuhan, tangan-Mu terulur atas setiap kami. Engkau memberkati kami. Kiranya berkat, kasih, karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di awan permai. Dan biarlah berkat-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami akan menikmati buah-buahnya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara, ya Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Menjadi gambaran Kristus dalam kehidupan kita. Tetap kita nyatakan karakter, mengasihi sesama kita. Kita memperlakukan yang baik buat orang selain kita, dan kita akan mendapatkan hal balik yang baik juga dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin.